Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini sudah berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tentu ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita untuk kita dapat menambah amal ibadah kita, sehingga memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, mudah-mudahan akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa ibadah saum ini adalah ibadah yang bukan hanya dibebankan atau diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga bahkan kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, juga sudah diperintahkan untuk melaksanakan saum yang disebut sebagai ayyamul bid, bagaimana yang kita disunahkan ya pada umat Islam melaksanakannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Demikian juga kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kitab, untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan wahyunya, Nabi Musa alaihissalam sempat ataupun diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari lamanya. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam juga dibebaskan dari kejaran Fir'aun, ya, orang-orang Yahudi kemudian juga merayakan hari itu dengan berpuasa. Juga Nabi Muhammad SAW sebelum puasa Ramadan, sebelum kewajiban Ramadan ini juga sudah melakukan saum Asyura, ya. Dan diantaranya juga kemudian karena mengetahui bahwa orang Yahudi melaksanakan saum pada Asyura, kemudian mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya, karena kita lebih berhak untuk memperingati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi Musa alaihissalam. Berdasarkan ini kita memahami bahwa saum adalah satu rangkaian panjang ibadah, satu rangkaian ibadah yang telah dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, dan ini menunjukkan originalitas dari ajaran Islam, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang berkesinambungan antara sejak bahkan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, nabi pertama, dan kemudian sampai ke dengan nabi-nabi yang berikutnya telah melaksanakan ibadah saum ini, dan kita umat Nabi Muhammad SAW melaksanakannya selama di bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, dan kemudian menjadi penjelasan minal huda dari petunjuk tersebut, dan furqan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bacaan yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita sekalian untuk berinteraksi lebih intensif lagi dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat memahami dan kemudian melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quranul Karim sebagai bacaan yang mulia, sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang terjaga keasliannya, tidak ternoda dan tidak mengalami perubahan sampai dengan yaumul akhir nanti. Interaksi kita dengan Al-Quranul Karim akan menentukan kualitas diri kita.
Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini dengan syariat yang sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita sekalian, untuk berpuasa di bulan Ramadan dari waktu fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Yang dengan ini kemudian menjadikan kita sebagai orang yang menjaga ataupun melatih jasmaniah kita, menegasikan tuntutan hawa nafsu kita dari hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasadiah, untuk kita kemudian bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita dengan unsur-unsur samawi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tarikan-tarikan samawi itu lebih kita respon, lebih kita apresiasi dengan lebih baik, dengan mengurangi tarikan-tarikan duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan dan kekuatan lahir dan batin untuk dapat sebaik-baiknya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, memanfaatkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik yang berlalu untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.